Sore ini kita bahas tentang masalah merpati trah bahan player. Banyak kesalahpahaman tentang merpati trah bahan player di luaran sana. Banyak banget salah paham. Ada beberapa justru yang nggak mengerti kesalahan atau letak kesalahannya itu di mana. Banyak. Jadi sini saya jabarkan, saya jelaskan ya. Di video kali ini memang khusus sore ini memang sengaja saya jelaskan seperti ini karena memang ini justru pengalaman atau hasil unek-unek lah kalau kita bilang ya, dari beberapa pemain atau dari kita pribadi sendiri tentang masalah merpati trah yang di luar ekspektasi, di luar pemikiran, kok gagal gitu, kok rusak. Ini pemahamannya. Jadi semoga bermanfaat curhatan kali ini deh. Salam merpati lovers, selamat sore. Kita bahas seperti pembahasan awal. Kenapa sih indukan trah yang mengeluarkan anakannya, tetapi anakannya justru tidak sebagus indukannya, tidak sesuai ekspektasi kita sebagai pemilik atau sebagai pemilik yang sengaja breeding indukan supaya mengeluarkan anakan yang bagus, keturunan yang bagus. Kenapa begitu? Di sini saya jelaskan, kesalahan tersebut tidak 100% murni kesalahan dari indukan, tetapi ada beberapa kesalahan dari kita sebagai pemilik atau kita sendiri sebagai pelatih merpati tersebut, kita sendiri sebagai joki pelatih merpati tersebut. Ingat ya, kita bahas ini bahan trah, bukan player yang trah. Kalau player itu udah jadi, kalau bahan ini bahan player tetapi memiliki trah dari indukan jantan dan betina yang jelas. Di sini kita bahas. Kebanyakan di luaran sana, kita nggak mau logika atau kenyataan di luaran sana ya. Kebanyakan di luaran sana gini, beli merpati trah, keturunan dari merpati trah ya, beli anakannya. Setelah kita beli anakan dari merpati trah tersebut, biasanya dari kandang besar atau dari tim-tim besar, kita pasti berharap ikan tersebut sesuai ekspektasi kita, sesuai dari kinerja induk yang sudah kita tahu ya, kinerjanya seperti apa, indukannya, pasti pemikirannya seperti itu, pasti keinginannya seperti itu. Nggak ada yang nggak punya pemikiran seperti itu. Pasti berharap ikan atau anakan yang kita beli dari tim-tim besar yang terahnya jelas, berharap anakan yang kita beli itu pasti berharap bagus sesuai indukannya, bahkan berharap lebih dari kinerja induknya. Jadi nggak perlu ingkar tentang kalimat itu ya. Tetapi kok setelah kita beli, kinerja merpati itu berubah, CC-nya nggak dapet, tingkat kestabilan nggak dapet, karakternya nggak dapet, gaya tarungnya nggak dapet, tidak sesuai dengan indukan, tidak sesuai dengan indukan jantan dan betinanya. Ingat seperti pesan saya tadi ya, omongan saya awal, ini tidak 100% tentang kesalahan dari indukan, tidak sama sekali 100%. Seperti awal tadi saya bilang, ini beberapa kesalahan terletak pada diri kita sendiri sebagai pelatih merpati tersebut, sebagai pelatih merpati bahan trah tersebut. Saya jelaskan gini, kalau kita beli merpati trah tersebut dari tim besar atau dari kandang besar, otomatis indukannya sudah jelas, mengeluarkan anak. Kalau teman-teman di luar sana bertanya, apakah positif bang, anaknya bagus semua? Jawaban saya, enggak. Tidak positif anaknya yang dihasilkan itu semuanya bagus. Pasti ada gagalnya. Walaupun itu pemain besar, tim besar saat ngebreeding, pasti ada gagalnya.
Itu kenyataan ya, itu real. Itu real. Nggak semuanya sempurna. Hasil breeding, hasil ternakan, indukan bagus, jantan betina bagus, nggak semuanya sempurna turun ke anaknya. Tetapi kalau kita beli merpati bahan tersebut, sudah terlihat lop-lopannya, terlihat gaya terbangnya, cc-nya bagus, apakah menutup kemungkinan untuk merpati itu bakalan rusak untuk kedepannya, atau bahkan kehilangan cc, kehilangan tenaga, kehilangan karakter untuk kedepannya setelah kita latih? Jelas ada. Tetapi jangan menyalahkan itu kesalahan dari indukan, karena itu kesalahan dari kita sendiri yang melatih merpati tersebut. Jadi jangan salah paham, mentang-mentang sudah beli merpati trah yang jelas, terus kita udah lihat lop-lopannya bagus, walaupun itu belum merpati tersebut belum jadi player, terus kita beli, kita latih, terus gagal saat pelatihan, cc-nya hilang, karakter terbang nggak bagus, nggak keluar, gaya tarung juga nggak bagus, mental nggak bagus. Ingat, setelah atau sebelum kita beli, kita udah lihat lop-lopannya, kinerjanya seperti apa ke depannya, pasti kita sudah memikirkannya. Kita sudah ngebayangin loh. Kita udah lihat nih sebelum beli. Kita udah lihat lop-lopannya, pasti ekspektasi kita atau gambaran kita, oh merpati ini bakalan jadi seperti ini. Terus kita beli, kita latih, tetapi kok tidak seperti hasil awalnya. Tidak seperti hasil saat kita beli dengan pemilik awal. Hasilnya seperti apa? Kok malah justru berubah drastis? Di luar ekspektasi. Justru ini berubahnya bukan ke hal positif, malah berubahnya ke hal negatif. CC berkurang, gaya tarung nggak bagus, karakter nggak keluar, segala macamnya. Berarti itu kesalahan siapa? Itu kesalahan kita sendiri sebagai pemilik yang melatih merpati bahan tersebut. Jadi jangan menyalahkan karakter indukan yang diturunkan ke anaknya, karena kita udah lihat awalnya sebelum beli. Kita udah lihat nih kerjanya atau bahan kerjanya seperti apa saat di tangan orang pertama. Itu nggak peduli maupun itu di kandang tim besar atau hanya pemain kelas menengah, segala macam nggak peduli. Walaupun kita beli merpati terah semahal apapun, ya, semahal apapun kita beli merpati bahan terah, terus kita udah lihat lop-lopannya, kinerja setengah lapangannya atau kinerja baru 100 meternya udah cukup memuaskan menurut kita, untuk kedepannya menurut kita wah akan jadi sesuatu, tetapi setelah pindah tangan ke kita justru malah jelek, itu kesalahan kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan, oh ini sepemiliknya nih nipu nih jualnya nih, oh pasti terahnya ditukar nih. Enggak ke situ. Jadi harus sadar diri dulu, apakah kita sudah benar melakukan tahap latihan terhadap merpati tersebut. Ingat ya, setiap merpati bahan itu trik cara pelatihannya berbeda. Jangan disamakan setiap merpati bahan itu cara melatihnya sama, enggak. Setiap merpati bahan, walaupun terahnya bagus sekalipun, walaupun harganya mahal sekalipun, kalau memang ketemu kendala saat latihan, pasti ada. Jadi jangan menyamaratakan sistem latihannya. Jadi jangan terlalu menyalahkan hasil genetik dari indukan jantan dan betina. Jangan terlalu menyalahkan, oh si penjual atau si pemilik kandang atau si pemilik indukan ini ngejualnya nipu. Enggak. Intinya kalau sudah kita lihat lop-lopan awal bahannya sudah cukup memuaskan, sudah mulai menunjukkan karakter atau kriteria untuk merpati kolongnya bakalan bagus, terus pindah ke tangan kita tahu-tahu berubah jadi jelek. Ingat, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan kita sendiri sebagai pemilik baru, karena kita sendiri yang melatih merpati tersebut. Jangan menyalahkan orang lain, harus introspeksi diri sendiri. Itu pesan saya. Jadi memang kalaupun ada pro kontra wajar lah ya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk kali ini. Terima kasih penonton lama. Terima kasih untuk penonton baru.
Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya di luar sana. Salam Merpati Lovers Indonesia.